Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswaku kelas 10 SMA Negeri 12 Semarang. Jumpa lagi dengan Bu Nisa pada materi matematika wajib. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Baiklah, silakan persiapkan hati Anda, diri Anda, supaya kalian bisa memahami materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada bab 3 sendiri itu materinya ada 5, yaitu yang pertama pertidaksamaan linier, kedua pertidaksamaan kuadrat, C sistem pertidaksamaan linier, D linier dengan kuadrat, yang E kuadrat dengan kuadrat. Nah, kita masuk yang pertama adalah pertidaksamaan linier. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk dapat memahami konsep pertidaksamaan linier dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier nantinya. Nah, pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel sendiri adalah suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan derajat atau pangkat tertingginya adalah 1. Ini yang perlu kalian garis bawahi, dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah seperti ini: AX plus BY plus C kurang dari sama dengan 0, atau tandanya kurang dari atau lebih dari sama dengan atau lebih dari. Ini bentuk umumnya. Kemudian cara menyelesaikannya sendiri ada 4, yaitu yang pertama cari titik potong sumbu X dan Y, kedua gambar dalam koordinat kartesius, ketiga lakukan uji, dan yang terakhir menentukan daerah penyelesaian. Contohnya di sini nomor 1, manakah di antara berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, ingat tadi pertidaksamaan tandanya tidak sama, lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan linier berarti pangkat tertingginya 1, dua variabel. Yang A, tandanya pertidaksamaan benar, linier, pangkat tertingginya 1 benar, variabelnya ada 2, X sama Y, berarti ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang B, tandanya pertidaksamaan benar, kemudian linier, pangkatnya 1 benar, variabelnya ada X dan Y, berarti ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang C, pertidaksamaan, ini tandanya sama dengan, berarti jelas ini bukan. Yang D, tandanya pertidaksamaan benar, linier, pangkatnya 1 benar, variabelnya ada 2, A dan B, berarti benar. Ya, jadi mengidentifikasi pertidaksamaan linier dua variabel seperti itu. Nah, di sini yang telah kalian pelajari di SMP adalah menggambar persamaan linier, ya, yaitu cari titik potong sumbu X dan sumbu Y, kemudian menggambar dalam koordinat kartesius. Ini persamaan linier. Sedangkan yang tadi sudah kita singgung awal, pertidaksamaan linier itu langkah menggambarnya ada 4, yaitu yang pertama cari titik potong sumbu X dan Y, ini sama seperti itu, gambar dalam koordinat kartesius, tambahannya lakukan uji dan tentukan daerah penyelesaian, DP disingkat, atau DHP, daerah penyelesaian, daerah hasil penyelesaian. Baiklah, untuk contoh soal yang nomor 2, kita menggambar grafik persamaan ini. Nah, penyelesaian yang A, langkah yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan Y.
Ingat-ingat, titik potong sumbu X artinya Y-nya 0. Ini harus kalian pegang di sini. Titik potong sumbu X, Y-nya 0. Jadi yang A ini Y-nya kita ganti jadi 0. Jadinya 3X plus 2 kali 0 sama dengan 12. Sehingga ketemu 3X plus 0 sama dengan 12, 3X nya sama dengan 12, X nya sama dengan 12 per 3, hasilnya adalah 4. Sehingga pasangan titiknya adalah X, Y. X nya 4, Y nya 0, 4,0. Kita save 1. Selanjutnya titik potong sumbu Y, artinya berarti kebalikannya, X nya sama dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah 2, Y sama dengan 12. 0 ditambah 2Y sama dengan 12. Jadi 2Y sama dengan 12, Y nya adalah 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi X nya 0, Y nya 6, 0,6. Step 1 bisa dipahami. Selanjutnya step 2, gambar dalam koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu. Yang mendatar adalah sumbu X dan yang vertikal ini tegak adalah sumbu Y. Kita letakkan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Yang pertama 4,0. Berarti ini X-nya mendatarnya di angka 4, Y-nya yang vertikal 0. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 4,0. Atau dia memotong sumbu X di angka 4. Nah, sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya di angka 6. Nah, selanjutnya tarik garis lurus. Ya. Kemudian titik-titik, pasangan titik-titik yang berada di garis ini merupakan himpunan penyelesaiannya, semuanya yang berada di dalam garis. Di sini 3,1 berarti itu merupakan penyelesaian dan seterusnya. Ya, selanjutnya untuk bagian yang B. Step 1 menentukan titik potong sumbu X dan Y. Berarti titik potong sumbu X, Y-nya diganti 0. Berarti ketemu X sama dengan 2 kali 0. Ketemu X-nya sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X-nya adalah 0,0. Nah, Y-nya juga 0. Berarti ini merupakan titik potong sumbu Y juga. Ya. Sehingga karena hanya kita temukan satu, berarti kita gunakan titik yang lain selain 0, yaitu kita boleh X-nya berapapun. Bu Nisa di sini ambil X-nya adalah 6. Masukkan ke yang persamaan B, X-nya ganti 6. Berarti 6 sama dengan 2Y. Berarti 6 per 2 sama dengan Y. Y-nya ketemu adalah 3. Jadi pasangannya adalah 6,3. Ingat, X, Y. Nah, selanjutnya step yang kedua, gambar dalam koordinat kartesius. Nah, kita buat dulu sumbunya. Yang pertama 0,0. Nah, kita masukkan di sini. Yang kedua 3. X-nya 6, Y-nya 3, ke atasnya 3. Jadi di sini. Ya. Nah, dua titik ini karena linier berarti grafiknya berupa garis lurus. Tarik garis lurus. Nah, jadi titik yang ada di dalam garis ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Baiklah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang nomor 3. Gambarlah grafik dari pertidaksamaan berikut. X min 3Y lebih dari 9. Langkah adalah untuk menentukan titik potong sumbu X dan Y. Titik potong sumbu X berarti Y-nya diganti 0. Ini tandanya sementara dianggap sebagai sama dengan dulu, karena kita menentukan titik, berarti tandanya sama dengan. Nah, di sini X min 3 kali 0 sama dengan 9, berarti X-nya ketemu adalah 9.
atau berarti titiknya adalah 9,0. Selanjutnya titik potong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ketemu Y-nya adalah 9 dibagi min 3, hasilnya adalah negatif 3. Berarti titiknya adalah 0, negatif 3. Langkah yang nomor 2 adalah menggambar grafik. Jangan lupa sumbunya di sini Bu Nisa gunakan skalanya adalah 3, 3. Harus sama skalanya. Jadi kalau di sini jaraknya 3 ya ke kanan 3, ke atas 3 gitu ya. Nah, titik yang pertama 9,0. Memotong sumbu X-nya di angka 9, memotong sumbu Y-nya di angka negatif 3. Berarti di bawah. Selanjutnya tarik garis lurus. Ya, karena di sini tandanya tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Ya. Ingat, untuk pertidaksamaan dilihat tandanya. Kalau tidak ada dengannya berarti garis putus-putus. Selanjutnya lakukan uji, langkah yang ketiga. Silakan ambil semua titik selain pada garis. Bu Nisa lebih gampang menggunakan 0,0, ada di atas dari grafik. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0 ke dalam pertidaksamaan. Ya. X-nya diganti 0, dikurangi 3 kali 0 lebih dari 9, berarti ketemu 0 lebih dari 9. Benar atau salah? Salah. Karena salah berarti yang di atas diarsir. Yang di atas diarsir. Yang diarsir ini bukan merupakan daerah penyelesaian, berarti penyelesaiannya ada di bawah. Daerah penyelesaian atau disingkat DHP. Jawabannya adalah semua titik yang ada di bawah dari garis. Selanjutnya contoh yang nomor 4, gambarkan grafik dari pertidaksamaan berikut yang AX lebih dari 5. Nah, X lebih dari 5 berarti ini langsung saja X-nya di angka 5. Nah, kalian tarik garis karena sumbunya X berarti garisnya ke arah sumbu Y, searah sumbu Y. Nah, kemudian lebih dari 5, X lebih dari 5 itu berada di sebelah kanan. DHP-nya ada di sebelah kanan, berarti yang bukan kalian arsir, sekirinya bukan. DHP-nya yang sebelah kanan. Yang selanjutnya Y itu arahnya vertikal ya. Nah, Y sama dengan negatif 2, berarti dari Y-nya di angka negatif 2 ditarik garis mendatar ya. DHP-nya kurang dari, berarti DHP-nya ada di bawah, yang kurang dari itu yang di bawah. Berarti yang diarsir yang bukan DHP-nya ada di atas ya. Penyelesaiannya yang ada di bawah. Oke, selesai untuk materi kali ini. Silakan untuk latihan soalnya dikerjakan nomor 1 sampai 4, terapi pada buku catatan kalian. Dan Bu Nisa minta dipahami per stepnya, jangan hanya mengerjakan. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.